Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Analisis Vlog. Viewer gue bilang kenapa nggak bikin cerita waktu SPM melawan SMA. Ya sekarang gue mau bikin cerita sedikit. Kenapa SPM berani sama SMA? Satu, SMA udah mulai sedikit. Kedua, mereka semakin banyak dan cowok-cowok semua lagi. Nah, awal gesekan itu terjadi tahun 95, tapi mereka tidak kuat untuk melawan karena mereka kalah experience lah untuk masalah seperti ini. Ribut-ribut antar. Jadi kita sebenarnya kakak adik lah, ibaratnya SMA tuh kan lebih dulu daripada SPM, jadi ibaratnya kakak adik. Sedangkan mereka tuh tawuran juga kita yang ngajarin. Dia sering ikut basis gue dulu waktu masih gue kelas 2 apa kelas 3. Dia ada 1 orang 2 orang sering ikut anak SPM, gabung sama anak SMA lah, so asik lah pada awal-awalnya. Mereka kan udah ngerti caranya gimana dididik. Akhirnya mereka tahun 95 udah mencoba melawan, tapi mereka tidak bisa untuk melawan anak SMA. Mereka coba bikin keributan, bentrok sama kita di dalam sekolah, tapi dia udah mulai berani kecil-kecil. Gesekannya karena apa gue nggak tahu, tapi yang jelas pelik mungkin pada ngeributin kantin sama sekolah ya, karena gaya-gaya anak SMA angkatan gue tuh yang terakhir tahun 95 gayanya ya tahu sendiri lah, jagoan-jagoan anak SMA. And then udah mulai ngerebutin kantin. Dia makin susah karena kantin tuh udah pasti anak SMA tuh pada nongkrong anak-anak di kantin. Jadi kalau mereka ke kantin tuh, mereka tuh jarang yang bisa masuk kantin, jarang deh. Kalau nggak asik sama anak SMA mereka nggak bisa masuk kantin. Mungkin karena itu juga, gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas akhirnya pas mereka berani ngelawan, akhirnya kita pernah bentrok di luar sekolah ya. Tapi mereka begitu banyaknya anak SPM tapi tidak bisa melawan anak SMA. Mungkin kurang experience atau apa, karena kita masih didik mereka pada saat itu dulunya. Dan mereka juga ngeri dengan nama-nama yang pentolan-pentolan SMA. Mereka juga kurang mental aja sih sebenarnya, karena mereka kan cowok-cowok pasti. Dan kita lulus, akhirnya mereka anak 95 udah nggak ada. Mungkin dia nunggu ya anak 95 pergi, mereka nunggu, akhirnya mereka bisa. Tapi anak 96 kita tetap ngelawan, bukan nggak ngelawan, tetap ngelawan sama anak SPM. Dia tetap bentrok, tetap ngelawan, tetap ribut, tetap ngelawan. Tapi pas sudah kejadian itu ada anak SMA yang terluka sampai meninggal. Ya udah, akhirnya mereka nggak tahu gimana ceritanya diliburkan. Akhirnya yang itu ketangkep, bla 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 segala macam, sempat masuk koran. Akhirnya anak SMA, akhirnya anak 96-nya membalas, ribut di dalam sekolah kita. Mereka yang cerita, anak 96 yang cerita, tapi gue nggak tahu karena gue udah lulus pada saat itu. Cuman seperti itu aja. Karena sebenarnya sih cuma ngerebutin kantin aja sih, sama anak SPM tuh cuma ngerebutin kantin sama sekolah. Ya kebanyakan ngerebutin kantin sih, nggak ada masa sebenarnya sih. Awalnya dia tuh akhirnya setelah itu mereka juga gabung lagi sama anak SMA, gabung lagi nongkrong bareng, apalagi nggak ada masalah. Gue ketemu anak SPM yang di mana juga nggak ada masalah sih, cuman miscommunication, cuman ngerebutin kekuasaan. Jadi pengen siapa nih yang berkuasa di sekolah gitu pada siang hari, karena kan siang tuh ada SMA sama SPM. Kalau pagi kan ada SEMEA sama SMP, itu sama apalagi gue nggak tahu. Udah gitu aja. Terus cerita lagi waktu anak SMA gue, ini tahun 95 ya. Tahun 95 di SMA gue gabung nyerang ke ngeratain Ciledug, karena anak Ciledug tuh sempet ribut sama anak Kebon Jeruk, STM Kebon Jeruk lah. Nah saya sering dicigatin. Ya udah, akhirnya kita kesana semua. Kita turun tuh di Jalan Raya Ciledug sampai Seskual kalau nggak salah. Kita di situ kita tongkrongin, kita ratain dari sana, dari semuanya kita ratain, nggak ada. Cuman kita ketemu anak C, akhirnya C kita bantai, kita serbu. C nggak ada perlawanan pada saat itu. Ya kurang lah, kalau anak C itu kurang perlawanan. Akhirnya ketemu ada 1 orang anak Bonjer apa nggak tahu, mungkin anak Bonjer ketahuan, udah nggak tahu diapain sama anak, gue nggak tahu. Pada saat itu sih nggak ada di Ciledug kita, karena udah all base. Kalau udah all base begitu, udah nggak ada sekolah lain. Udah nama aja udah di Jalan Raya Ciledug itu udah all base, nggak ada sekolah lain. Udah kita doang, basis kita aja, nggak ada lagi. Sekolah kita aja gitu. Itu gabungan semuanya. Mungkin ada beberapa anak
yang itu juga gabungan, kita benar-benar nyerang ke seluruh basis ke daerah Ciledug. Itu merata semua, nggak ada anak sekolah. Dan kalau anak Sekabatu gue 95 tuh, kita kalau ada misalnya kayak kalau itu misalnya basis 605 ya, SOS ya, 605 yang arah Kemang itu kalau basis Kemang ada masalah 46, pasti kita langsung berangkat semua. Jadi kalau anak 46-nya ada anak basis yang Kemang, Radio Dalam, Kemang, Fatmawati itu ada masalah 72 apa berapa, gue nggak tahu tuh basis berapa. Itu ya kita satu sekolah all base kita kesana semua. Mentok-mentok terakhir nongkrong di Lebak Bulus. Kan nggak ceritanya pada saat itu katanya anak 605A, anak 65 Polos itu katanya ini mereka tuh dicegat sama Texas terus kan. Jadi dia dicegat Texas sampai ke Kemang, dicegatin Texas. Nah, udah hampir berapa hari cegat Texas. Akhirnya pas hari Sabtu, kalau nggak salah ya, hari Sabtu sore kita ratain semua tuh. Jadi kita ngeratain dari sekolah yang di daerah Fatmawati itu ke sana, ada YPK, PSKD, semuanya. PSKD sih nggak ribut ya, nggak tahu berarti. Pokoknya kita ratain semua di situ. Sepanjang jalan itu kita ratain sampai Cepete sana itu yang ke kiri ke Pondok Indah, sampai katanya ada anak Texas kabur semuanya sampai lewat saya kayaknya sih ada lewat depan sekolahnya, kayaknya nggak ada. Kalau kita udah satu basis datang itu kita ratain jalan kaki, udah nggak ada tuh anak sekolah, pergi kosong semuanya, nggak ada. Tuh kalau ada pokoknya anak sekolah yang pakai putih abu-abu kita sikat gitu, ngeratain tuh dari naik bus berapa ya waktu itu, gue lupa, 72 berapa ya, gue nggak tahu, bukan 72, pokoknya ke arah Fatmawati itu naik 605A, terus naik apa, kita berapa bis kan itu, berapa basis kan berangkat semua tuh. Pada basis yang depan 2000 dulu sama YPK, yang belakang datang ada 3 bis 4 bis tuh, karena kan nggak ada patas waktu itu, kita jalan aja kan. Di situ ribut di YPK, cuman sebentar sih ribut di YPK, karena kan di situ seksi 8. Jadi anak-anak tuh mudah-mudahan biar nggak ada yang pada situ aman, nggak ada yang tangkap, karena udah kita sapu bersih sampai akhirnya kita ketemu Patas 21 di Lebak Bulus. Nongkrong di Lebak Bulus Patas 21. Sempet bentrok maju mundur sama Patas 21 di Lebak Bulus. Gue salut, dia turun di depan Lebak Bulus, dia turun itu anak Patas 21-nya. Benar, lumayan lah perlawanan tuh anak Patas 21, sampai keren lah mereka. Akhirnya mereka kita usir ke daerah Lebak Bulus malam, ya udah selesai seperti itu aja. Tapi gue pesan untuk semua ini cerita-ceritanya nostalgia masa gue sekolah, karena ya terinspirasi dari channel-channel yang menceritakan masa lalu. Ya pengennya sih gue ada narasumber ya, tapi narasumber gue belum ada. Nanti insya Allah kalau gue ada narasumber mungkin lebih bagus lagi ceritanya, lebih seru. Ini ceritanya cuma dari gue doang, mungkin gue bisa cerita dari, ada teman gue katanya pernah anak, ya pokoknya ada cerita-cerita dari anak 69, dari ini gue interview ntar kapan-kapan. Yaudah guys, selamat menikmati. Udah gue ceritain tuh masalah SPM Purnama semuanya, gue kenapa bentrok, dan gue tolong tuh ya itu yang si Rahmat tuh tolong, kalau lu udah interview lautnya Poer itu lu harus interview anak SMA Poer, tolong. Oke, selamat menikmati, mudah-mudahan terinspirasi. Salam peace, salam damai semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi yang akan datang, dan gue akan buat video-video yang lebih bermanfaat. Kenapa gue di mobil? Karena gue suka di mobil, ini studio gue. Bye bye.